فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, jumpa kembali dengan channel Kang Ridwan. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan profil seorang qori legendaris, Syekh Muhammad Rifaat. Nah, dalam kesempatan ini kita akan kembali mengungkap profil seorang qori, juga qori legendaris ya, yang kenamaan yakni Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Mendengar nama Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari ini, maka terlintas dalam benak pikiran kita adalah seorang qori legendaris yang masyhur. Beliau berasal dari Mesir, yang kita kenal bacaan Al-Qur'annya sangat tartil ya, sangat rapi dan sangat bagus. Dan dalam sejarah, beliau ini seorang qori yang lahir pada tanggal 17 September 1917. Bayangkan 1917, udah lama sekali ya. Dia adalah seorang qori yang memang sedari kecil, di usia 8 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Dan begitu dia masuk ke sekolah, dia sudah mempelajari qiraat asharah, sehingga qiraat asharah benar-benar mendarah daging. Beliau ini dilahirkan di sebuah kampung yang bernama Sabra An-Namla ya, atau Tanta ya. Ini provinsi Gharbiyah, Mesir. Nah, beliau ini di tahun 1960-an ya, beliau terpilih menjadi seorang Syekh Am Al-Maqari Al-Misriyah. Artinya beliau adalah seorang figur qori populer, qori terkenal, yang kemudian masuk ke dapur rekaman radio ketika itu. Beliaulah orang pertama masuk ke radio rekaman dengan gaya murattil atau murattal ya. Dan memang dari rekaman-rekaman beliau ini, dia lebih banyak ke gaya bacaan Al-Quran dengan bentuk tartil ya, dan khas suaranya itu dengan tartil, dan bacaan tajwidnya sangat-sangat halus, sehingga manakala kita ingin membaca Al-Quran dengan gaya tartil atau murattil atau murattilah bagi para qari'ah, maka beliau adalah rujukan yang sangat direkomendasikan karena konsistenannya terhadap bacaan tajwidnya itu. Kemudian di tahun 1961, Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari ini merupakan orang yang sangat terkenal ketika itu. Bahkan beliau selalu diundang ke berbagai tempat ya. Di antaranya beliau keliling di berbagai negara, di antaranya Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, ya, dalam upaya menyebarkan
teknik membaca Al-Quran dengan bacaan tajwid yang fasih, tajwid yang rapi dan bagus, dengan tipe suara yang besar. Di samping itu juga beliau adalah orang yang banyak menulis kitab ya. Di antaranya kitab yang beliau tulis adalah Al-Qira'ah Asyarah min As-Satibiyah. Beliau memang ahli di bidang qiraat ya. Dan kita juga banyak mendengar rekaman-rekaman dari radio, rekaman-rekaman suaranya, baik itu bacaan qiraat hafaz maupun waras, kolun, bazi, kumbul. Nah, semuanya beliau menguasai itu. Dan mungkin barangkali tidak asing di telinga kita bagaimana suara dan bacaannya. Untuk itu mari kita dengarkan kilasan dari beberapa ayat bacaan dari Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Nah, dari video tadi ya, kita mendengarkan kekhasan daripada qori yang satu ini. Beliau mempunyai suara yang besar, kemudian konsisten dengan bacaan tajwidnya, dan beliau lebih mensosialisasikan bacaan yang tartil. Dan ini sungguh-sungguh menjadi rujukan bagi para murattal, murattilah. Ya. Dan juga kita ingat ketika kita masih kecil, kedengaran di radio ada kumandang solawat ya. Nah, itu adalah suara beliau ya. Solawat assalatu wassalamu alaik. Nah, ini adalah solawat yang direkam di tahun ya 60-an itu ya. Dan sampai hari ini di radio masih dikumandangkan, di stasiun televisi juga dikumandangkan ya. Kemudian azannya juga suara beliau. Nah, jadi suara yang memang tidak asing di telinga kita, cuman kita tidak tahu siapa yang mengumandangkannya. Padahal itu adalah suara Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Jadi suara yang memang tidak asing di telinga kita, cuman kita tidak tahu siapa yang mengumandangkannya. Padahal itu adalah suara Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Jadi kepada para qari dan qari'ah, supaya kita lebih mengenal para
qari kita, guru-guru kita, supaya kita lebih mengenal lebih dekat bagaimana profil mereka ini, sehingga menjadi sebuah pembelajaran, menjadi panutan bagi kita para qari dan qari'ah hari ini. Kebagusan akhlaknya, kecintaannya kepada para guru, kecintaannya kepada para masyayikh, kemudian sopan santunnya, tutur bahasanya, kemudian tawaduknya, dan itulah seorang Syekh Mahmud Al-Khusori.